Giwong nandi lho. Jadi pan nggak video. Wes jami lho. Telat deadline, mepet deadline, belum diedit, malah nyantai-nyantai. Nah, akhirnya. Hitungnya video pra. Malah video mah. Tuh apa ya? Bro. Hitungnya video pra. Saya saudutan mana iki? Saudutan mana? Kes jami lho. Urung mau edit, urung mau tag. Wes njunju ah. Wes video njunju kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Putra dengan nomor NIM 3120029. Alhamdulillahirobbilalamin, amma ba'd. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester dari mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Bu Anissa Muthaharoh. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan berupa bimbingan konseling teman sebaya. Nah, seperti apa nanti ceritanya dan bagaimana alurnya, simak videonya sampai akhir. Menurut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, jenengan namanya siapa? Saya namanya Subagio, Mas. Oh, Subagio. Iya. Dari mana, Mas? Dari tadi sih, Mas. Oh, dari Tirto, dari tadi. Oh. Ya, seperti itu. Dari tadi. Kesibukannya kesehariannya apa, Mas? Nyambi. Nyambi. Berarti enggak sekolah gitu. Ya, nyambi sekolah, nyambi keleleng, nyambi pusing-pusing juga, Mas. Berarti emang banyak banget ya kesehariannya. Sibuk banget. Iya, itu. Berarti baru menyempatkan. Oh iya, berarti Mas yang kemarin DM saya berarti mau katanya mau main ke rumah. Iya. Nah, kira-kira mau doang-doangan apa gitu ini? Sebenarnya cuma sekedar butuh wadah aja sih, Mas, buat sedikit banyak saya bercerita mungkin. Enggak. Ya, pada akhirnya nanti juga minta solusi dari jenengan kan terkait apa yang saya ceritakan. Nah, seperti itu tujuan saya. Berarti emang namanya juga anak muda ya, Mas. Iya. Oh ya, Mas Subagio ini umurnya berapa ini? Umur saya itu mungkin, Mas, ya masih 20, Mas. Masih 20. Iya. Jadi masih muda banget ya. Masih mungkin muda. Masih banyak ambisi-ambisi dan mungkin banyak cita-cita yang mungkin Mas pengen dicapai gitu. Ya, betul. Berarti mungkin Mas punya cerita yang mungkin belum Mas tuangkan. Ya, ngomong-ngomong, mohon maaf sebelumnya. Ya. Mas mungkin tinggal di mana? Tinggal sekarang. Ini serius, Mas ya? Iya. Saya tinggal di dekat rumah, Mas. Itu Iya. Berarti maksud saya tinggalnya sama kita gitu. Tinggalnya sama kita. Atau gimana? Jujur saya tinggal sendirian di sini. Iya, tinggal sendirian. Ya, sebenarnya kalau mau adil ya, saya di rumah itu sama peliharaan saya, kucing. Oh, Mas punya peliharaan? Iya, punya. Temannya setia banget. Oh ya, ngomong Mas. Ya. Orang tua yang dengan masih ada nggak? Alhamdulillah, dua orang tua saya masih ada. Yang satu masih ada di dunia, satu sudah ada di akhir. Demikian. Berarti emang Mas sudah dari kecil emang hidup sendiri apa gimana? Enggak, tapi 3 tahun ini. 3 tahun ini? Iya, 3 tahun ini. Tapi komunikasi dengan orang tua yang satunya lagi masih aman? Bisa dikatakan ya, alhamdulillah masih ada komunikasi, tapi tidak terlalu komunikatif seperti itu. Oh ya, ngomong-ngomong, Mas Subagio ini anak keberapa atau punya saudara yang lain mungkin? Ada saudara saya, itu kakak kandung saya, Mas. Itu udah mentas, artinya udah berumah tangga gitu. Saya itu anak kedua dari 2 bersaudara, Mas.
Berarti anak pondok ya, anak terakhir. Iya, Anak yang mungkin digadang-gadang betul, sebagai pewaris pewaris bukan. dari cita-cita orang tua Iya, gitu. sebagai pewaris cita-cita, menyambung bersih cita-cita yang belum tercapai, serahkan semua ke anak yang terakhir. Betul. Yang memang mungkin kalau kita lihat ya Mas, secara dasar kan dari orang tua, kemungkinan orang tua itu punya jalan yang mungkin bisa diberikan kepada anak. Nah, kemungkinan dari Mas sendiri itu belum bisa sampai dari pemikiran orang tua itu sendiri. Jadi ya mungkin dari Mas yang tadi bilang pengen punya wadah, pengen punya tempat untuk cerita yang Mas alami. Sebenarnya Mas mungkin belum bisa sampai dari pemikiran orang tua Mas. Sebagai contoh, dulu itu ada pada zaman sahabat Nabi, yaitu dia cuma punya ibu, dia cuma punya seorang ibu yang hidup sendirian. Jadi setiap harinya dia itu cuma berbakti sama ibunya. Dia apa-apa sama ibunya, ibunya minta tolong, dia langsung sigap gitu. Sampai pada suatu hari, pada suatu ketika, dia ini ingin sekali, karena pada zaman dahulu kan Nabi Muhammad itu emang sudah masyhur ya, sudah terkenal sebagai kenabiannya yang sudah dakwah dan sudah memberikan ajaran agama Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin. Suatu ketika sahabat Nabi itu mendengar kabar bahwasanya Nabi Muhammad itu ada di kotanya, sedangkan dengan posisi yang saat itu ibunya sedang sakit parah, dan sampai-sampai dia tidak bisa berjalan lagi. Maksudnya dalam artian dia udah lumpuh ibunya dari sahabat itu. Nah, sampai suatu ketika ibunya ini mengizinkan sahabatnya untuk menemui Nabi Muhammad. Tapi apa pilihan dari sahabat ini? Dia tidak mau meninggalkan ibunya sendirian dengan kondisi apapun dan dengan ambisi dia yang bagaimanapun. Sampai-sampai hal itu pun terdengar. Hal itu dilihat oleh malaikat, yang kemudian malaikat itu memberikan ibaratnya kode kepada Nabi Muhammad bahwasanya ini ada salah satu umatmu yang ingin sekali bertemu dengan kamu, tapi dia tidak bisa meninggalkan ibunya yang sedang sakit. Nah, pada saat itu pula, pada waktu itu pula ada sahabat Nabi yang lain yang bertanya kepada sahabat Nabi, kepada Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi, apa amalan yang bisa membuat aku masuk surga? Lalu Nabi Muhammad itu berkata, ibumu, ibumu, dan ibumu. Jadi dari ucapan, dari jawaban dari Kanjeng Nabi itu sendiri, memang yang dipahami oleh sahabat, orang yang bisa membawa kita untuk masuk surga selagi kita masih punya orang tua itu adalah ibu kita. Ada hadis yang mengatakan bahwasanya surga di bawah telapak kaki ibu. Jadi seperti itu. Nah, setelah mendengar jawaban itu dari Kanjeng Nabi, sahabat itu bertanya lagi, kemudian apakah ada selain daripada ibu, ketika misalnya ada seorang anak yang sudah tidak punya ibu, apakah dia bisa tetap mendapatkan surga? Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, temuilah orang yang bernama ini, maka saya lupa namanya ya, dan mintalah doa kepadanya karena dia adalah orang yang sangat dimuliakan di langit. Dia sangat digadang-gadang kedatangannya, kehadirannya di surga. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, kenapa dia sampai
sampai tiga-tiga, dan sampai-sampai bidadari surga pun menginginkan dirinya untuk cepat-cepat ada di surga. Jawaban Nabi apa? Karena dia berbakti kepada orang tuanya, dia berbakti kepada ibunya terutama. Jadi yang bisa saya sampaikan, kita nggak perlu memikirkan apa yang memang bukan hak prerogatif kita. Kita harus ingat bahwasanya manusia di dunia, wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun, dan kami tidak menciptakan kalian jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tugas manusia bukanlah untuk menjadi orang yang sukses, bukan menjadi untuk orang yang kaya, tapi sebagai orang yang taat kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, dari ceritanya jenengan, sebenarnya dari ayat tersebut juga bisa kita tafsirkan bahwasanya ada seseorang, ada sebuah tempat di mana kita bisa mencurahkan segala keluh kesah kita, menceritakan segala problematika kita yang ada di kehidupan itu kepada Allah semata. Jangan sampai karena adanya permasalahan, adanya suatu problem, sehingga kita melalaikan tugas kita sebenarnya yang ada di dunia. Karena Allah itu yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, sehingga apapun yang ada di dunia itu adalah hasil daripada rasa cinta Allah, rasa kasih sayang Allah kepada manusia sendiri. Tapi kan kebanyakan dari kita belum sampai dan menganggap bahwasanya Allah tidak adil. Padahal jika kita menelisik lebih jauh dari apa yang sudah terjadi, itu memberikan kita sebuah pemikiran baru, wawasan baru, pengalaman baru, bahwasanya kita tidak akan selamanya merasakan kenikmatan, kita tidak akan selamanya merasakan kesusahan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan, saudari. Ibaratnya ketika hujan, setelah hujan pasti akan ada pelangi. Seperti itu. Sekian dari saya yang bisa saya aplikasikan dari mata kuliah bimbingan konseling. Saya Arya Kusapitra, mohon maaf dan pamit undur diri, dan terima kasih atas bimbingan serta pengarahan dari Bu Anissa Muntoharo selaku dosen pengampu bimbingan konseling. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.